Pada malam ini kita akan bahas surat berikutnya, iaitu surat As-Saffat. Surat As-Saffat ini saya dapatkan beberapa keterangan hadis, walaupun di antaranya ada yang lemah, tapi ada yang dikuatkan oleh para ulama. Surat As-Saffat, Saffat itu jamak dari saffun, yang artinya bersaf-saf. Dan surat ini adalah surat ke-37. Dia mempunyai 182 ayat. Kenapa disebut Saffat? Karena dimulai dengan kalimat was-saffati saffa, yang dimaksud adalah saf-safnya para malaikat. Jadi diceritakan bahawa malaikat itu berdiri di hadapan Allah, taat, tunduk kepadanya dalam keadaan bersaf-saf, bersaf-saf. Jadi malaikat saja menjaga saf. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahawa di dunia juga kita disuruh untuk menjaga barisan atau menjaga saf. Pernah Rasulullah SAW ketika mau salat, dan beliau senantiasa mengingatkan makmum untuk mengatur saf. Maka keluar kalimat-kalimat Rasulullah, sawu as-sufuf atau sawu sufufakum, atau kadang-kadang Rasulullah mengatakan sawu atadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Nah, itu sering beliau lakukan, dan beliau tidak takbir sebelum merapikan saf makmum. Tiba-tiba beliau melihat ada seorang yang keluar dari barisan saf, artinya lebih maju daripada yang lain. Langsung Rasulullah mengingatkan, atur saf rapi. Kalau engkau tidak merapikan saf, maka begitulah Allah akan merusak persatuan di hati kalian. Jadi salah satu daripada yang membuat persatuan kita begitu rentan dengan masalah akibat daripada tidak bersatunya hati, dan itu efek daripada tidak menjaga saf. Dan surat ini di dalamnya selain berbicara masalah itu, juga dibicarakan masalah kiamat, kemudian kehidupan hamba yang ikhlas kepada Allah. Lalu di ujungnya menyebutkan tentang kesudahan bagi orang-orang kafir, dan potongan kisah-kisah Nabi seperti kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Harun, Musa, Ilyas, kemudian Nabi Lut, Nabi Yunus alaihi salam. Itu intinya. Nah, dari keterangan beberapa hadis, maka kita dapatkan bahawa ada fadilah surat Saffat. Yang pertama, 10 ayat pertama dari surat Saffat itu adalah obat. Obat apa? Obat bagi mereka yang ditimpa penyakit sihir atau terkena gangguan syaitan. Makanya 10 ayat pertama itu masuk dalam bahagian ayat-ayat ru'yah surah Saffat 1 sampai 10. Dan itu berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Layla haddatsani Ubay bin Ka'ab qala. Jadi Ubay bin Ka'ab berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajaa a'rabiyyun, lalu tiba-tiba Nabi didatangi oleh seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui. Jadi kalau dipakai alif di depannya A'rabi, itu yang dimaksudlah Arab Badui, iaitu Arab yang tinggal di bahagian pegunungan atau di bukit-bukit, pinggiran kota. Faqala, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, inna li akhan wa bihi waj'un. Ya Rasulullah, aku punya saudara
dan sekarang sedang ditimpa penyakit. Qala, Rasulullah berkata, wa ma waja'uhu, apa sakitnya? Qala bihi lamamun, dia berkata bahawa sakitnya adalah penyakit gila. Ini penyakit seperti kesurupan. Jadi penyakit gila. Gila ini termasuk salah satu penyakit yang bisa diciptakan oleh syaitan. Bisa diciptakan oleh syaitan bagi mereka yang memang ditargetkan, baik karena sihir ataupun karena perbuatan dan kelalaiannya sendiri. Kalau dia tidak gila dari kecil, tapi gila karena sihir, insya-Allah bisa diobati. Syaratnya istiqamah di ruqyah. Syaratnya istiqamah di ruqyah. Lalu kemudian, ini hadis yang panjang, saya bacakan terjemahannya saja. Lalu Nabi berkata, bawa dia kemari. Kemudian dihadapkan dia kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas tubuh orang tersebut dan mulai memohon perlindungan untuknya. Yang Nabi lakukan pertama adalah membaca Fatihatul Kitab. Rasulullah memulai dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Lalu ayat wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah membaca ayat kursi, lalu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu kemudian Rasulullah menyambung 1 ayat dari surat Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa, yaitu Ali Imran ayat 18. Selalu 1 ayat surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, Al-A'raf 54. Lalu akhir dari surat Al-Mu'minun, fata'ala Allahul malikul haq, Al-Mu'minun 116. Lalu kemudian Rasulullah membaca surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, yaitu surat Jin ayat 3. Lalu kemudian Rasulullah mulai membaca 10 ayat permulaan dari surat As-Saffat. Lalu 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Lalu kemudian qul huwallahu ahad, lalu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai Rasulullah membaca itu semua dengan menyentuhkan tangannya di tubuh orang itu, lalu berdirilah laki-laki itu seakan-akan tidak pernah terkena sakit sama sekali. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya obat telah diberikan oleh Rasulullah, dan semuanya diambil dari ayat-ayat Allah. Bukankah Allah yang mengatakan bahawa dalam Al-Quran syifa, ada obat, dan Rasulullah yang menolong untuk memberitahu mana ayat-ayat yang memang bisa dijadikan sebagai penolong kita. Maka kalau terjadi sesuatu pada kita, itu jangan datangi dukun, tapi ikutilah petunjuk Nabi. Cuma kekuatan meru'yah itu tergantung orang yang meru'yah. Ini Nabi yang meru'yah. Syaitan kalau lihat Nabi enggak perlu diru'yah pun kamu tak. Apalagi sampai Nabi membacakan kalam Allah. Tapi Nabi ingin memberitahu kita, kekuatan bukan pada diri Nabi, tapi pada kalam Allah. Kekuatan itu pada kalam Allah, bukan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menolong untuk membacakan ayat-ayat Allah. Dan ini sebaiknya dijadikan sebagai salah satu kebiasaan bila kita ditimpa penyakit. Ada yang membaca hadis Rasulullah pernah mengatakan, salah satu daripada 3 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, yaitu alladzina la yarqun wa la yastarqun. Salah satu 3 orang yang akan lempang ke surga, yaitu orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah meminta untuk diruqyah. Jadi ada orang yang memahami berarti ruqyah itu tidak boleh, karena hadis Nabi mengatakan
dia bisa lempang ke surga kalau selama hidupnya tidak pernah meru'yah dan tidak pernah meminta untuk diru'yah. Jadi ada yang mengambil makna enggak boleh ru'yah, tapi hadis-hadis ini menunjukkan Nabi meru'yah dengan ayat-ayat Allah. Jadi bukan itu makna yang dimaksud, tapi yang saya dapatkan maknanya, salah satu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu mereka yang mempunyai sifat di dunia tidak pernah meru'yah. Maksudnya dia walaupun menjadi tukang ru'yah atau peru'yah, karena bahasa tukang agak sedikit kurang lah. Kalau dia menjadi peru'yah, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya lah yang menyembuhkan pasien itu. Jadi ini permainannya akidah. Jadi kita ru'yah orang, tapi jangan bangga dan sombong seakan-akan kita punya kekuatan. Inilah yang membuat orang ini bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan mereka yang meminta untuk diru'yah, itu maksudnya dia tidak pernah meyakini bahawa yang meru'yah hanyalah yang mengobati, tapi tetap dia meyakini bahawa Allah lah yang mengobati. Jadi perasaan merasa hebat itu tidak ada. Itu yang selamat. Itu yang selamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi sesuatu kepada kita, ru'yahlah. Dan dibolehkan mengambil air menjadi salah satu fasilitas ru'yah. Karena berdasarkan penyelidikan yang akurat, air itu bergerak sesuai dengan apa yang dibacakan kepadanya. Maka salah satu kekuatan ketika dibacakan Al-Quran, dia akan membentuk pola tertentu dan bisa kita gunakan untuk menyerang syaitan yang menyurupi orang-orang yang diinginkan oleh tukang sihir, oleh syaitan tersebut. Baik, itu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah berikutnya, As-Saffat, surat Saffat termasuk salah satu surat yang direkom oleh Nabi untuk sering dibaca di saat menjadi imam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Haris bin Abdul Rahman an Salim bin Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit-takhfif wa ya'ummuna bis-saffat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami kalau jadi imam untuk meringankan salat. Kalau jadi imam hendaknya meringankan. Dan beliau juga sering menyuruh kami untuk membaca bis-saffat, surat Saffat. Beliau kalau jadi imam sering baca surat Saffat dan menjadi salah satu surat rekomendasi untuk dibaca oleh imam. Jemaah mulakan Allah, hadis ini ada kalimat sebelum menyatakan tentang membaca surat Saffat. Ada kalimat Rasulullah menyuruh untuk meringankan salat kepada para imam. Ini bahasa meringankan ini juga cocok dengan hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, iza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam kepada orang lain, maka hendaknya kalian ringankan. Fa inna minhum ad-dha'if, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, was-saqim, dan ada orang yang sakit, wal kabir, ada orang tua. Wa iza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil. Tapi kalau kalian salat sendiri,
panjang-panjangkanlah bacaannya. Jadi ada perkara yang disebutkan lebih dahulu dalam hadis itu tentang posisi imam itu pintar-pintar melihat keadaan makmum, disuruh ringankan salat kalau terjadi sesuatu pada makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meringankan salat ketika mendengarkan bayi menangis. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni adkhulu fi salati wa ana uridu an utilaha fa asma' buka as-sabi fa atajawwas." Ketika aku salat, kata Rasulullah, lalu kemudian aku ingin memanjangkan surat, tapi ternyata tiba-tiba aku dengarkan bayi menangis. Langsung Rasulullah meringankan bacaannya. Ya. Jadi dia tidak jadi membaca surat yang panjang. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan beberapa hadis ini yang perlu kita fahami, karena ada pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang keliru memotong makna hadis tanpa membaca keseluruhan hadis. Jadi yang diingat cuma meringankan solat, padahal hampir semua hadis yang membicarakan tentang Rasulullah menyuruh meringankan solat itu ada sebab. Tadi hadis yang kita bacakan pertama, Rasulullah suruh ringankan solat kalau di belakang kalian ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, kemudian ada orang yang sudah umurnya lanjut. Kondisi seperti itu disuruh ringankan salat, berarti ada sebab. Tadi juga Rasulullah meringankan salat ketika mendengarkan ada bayi di belakang menangis. Jadi sebabnya karena bayi menangis. Kenapa? Rasulullah tidak ingin membuat ibunya tidak bisa khusyuk. Jadi ini sebab. Dan sekaligus membuktikan di masa Rasul anak-anak sudah dibawa ke masjid. Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid itu dijaga oleh orang tuanya. Makanya kalau kita baca kitab Bapak Ibu maka Allah tidak dilarang bawa anak-anak, terutama anak-anak yang sudah mumayyiz, itu malah disuruh biasakan bawa ke masjid. Tapi ingat bahwa maksud dibawa bukan menjadikan masjid sebagai area bermain, tapi untuk mendidiknya salat. Jadi jangan sampai kita berfaham, nak kita ke masjid, daripada kamu main di rumah kawan, main di masjid saja. Akhirnya menghambur duduk masjid. Ya. Ini salah. Boleh bawa, tapi tolong dijaga. Artinya dijaga, tempatkan di tempat yang terjaga. Dan kalau seandainya ada pengurus masjid yang menjaga dan mengeluarkan kalimat-kalimat penjagaan, misal dia mengatakan yang ribut, keras sedikit mungkin suaranya, janganlah kita yang membawa anak kemudian membentak pengurus masjid. Ini tidak ada sponsor malam ini, Pak. Ini murni dari saya. Pengurus masjid tidak bilang apa-apa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa silahkan, cuma jaga anak-anak, jaga anak-anak. Kalau umur di bawah mumayyiz, dia belum bisa membedakan kapan disuruh duduk, kapan. Sebaiknya kalau masih ada ibunya, biarkan bersama ibunya di rumah. Kalau memang kita tidak bisa langsung kontrolnya, biarkan dia bersama ibunya. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia tahu, nak diam. Ini kalau ayah dengar kamu bersuara, satu suara lehermu hilang malam ini. Contoh, betul-betul dia tidak berani bicara, betul-betul. Itu boleh yang begitu-begitu, taat dia duduk begitu saja. Itu disilakan bawa. Jadi Bapak Ibu maka Allah, dari dulu Nabi tidak melarang bawa anak ke masjid. Buktinya ada suara bayi dan Nabi meringankan salat. Cuma yang perlu kita pahami, bahasa meringankan itu bukan bahasa tanpa sebab, tapi memang muncul sebab baru diringankan. Makanya gaya salat Nabi dengan sahabat, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, itu yang dibaca ayat-ayat panjang, yang dibaca ayat-ayat panjang. Dan salah satu yang direkomendasi tadi adalah surat As-Saffat.
Dan kita sudah tahu di awal bahawa surat As-Saffat itu 180 ayat. Itu dibaca dalam satu rakaat. Kalau keterangan sahabat ketika mengikuti solat Nabi, apalagi solat sendiri, itu sampai mereka ingin keluar. Ibnu Mas'ud sampai ingin menyerah. Dia ikut rakaat bersolat malam bersama Nabi. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Dia fikir mungkin nanti kalau sambung rakaat ketiga mungkin menurun sedikit. Rupanya bersambung, lebih dahsyat lagi surat An-Nisa, dan seterusnya. Lalu Ibnu Mas'ud di ujung hadis mengatakan, aku sudah berpikiran jelek. Apa pikiran jelekmu? Kata sahabat yang lain, aku hampir mengundurkan diri dari belakang Nabi. Ini guna debi, mau keluar. Jadi salatnya Nabi dengan sahabat itu salat dengan betul-betul salat yang menghindarkan diri dari kemunafikan. Ada kelezatan salat dengan ayat-ayat yang panjang. Jadi ketika Nabi mengatakan ringankan, itu maksudnya ada sesuatu yang terjadi. Itu disuruh ringankan. Tapi kalau kita sudah terbiasa berjamaah bersama anak-anak muda, bapa-bapa mungkin yang kuat-kuat, kalau yang tua mungkin bisa duduk di atas kursi kalau tidak sanggup lagi untuk sujud rukuk. Imam membaca ayat panjang itu adalah tanda bahawa kita bersama Allah lebih dekat. Karena hanya orang munafik yang tidak senang kalau seandainya ada ayat-ayat yang lumayan panjang dibaca, karena hatinya gelisah. Hatinya gelisah. Jadi standar bacaan itu tidak dipulangkan ke imam, tidak dipulangkan ke makmum. Karena kalau kita tanya ke imam, kita tanya ke makmum, semua menginginkan yang ringan-ringan. Maka kebiasaan kita hari ini itu ayat-ayat pendek yang kita baca. Tapi tidak begitu di zaman Nabi. Kita hari ini enggak ada sebab pun kita mengambil ayat-ayat pendek. Enggak ada sebab, kita tetap ambil ayat-ayat pendek. Semua sudah kuat-kuat, tetap ambil ayat pendek. Jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, waktu salat tarawih, bagaimana keterangan para sahabat setelah sepeninggal Nabi bahkan sahabat satu rakaat membaca 200 ayat. Dalam satu rakaat itu bisa mencapai 200 ayat, sampai lutut mereka bergetar, tapi mereka tidak mundur, mereka berpegangan pada tongkat untuk menguatkan diri agar tetap bertahan dalam salat. Dan mereka baru bubar di waktu menjelang subuh. Itu salat tarawih masa sahabat. Jadi ini terhindar, benar-benar menghindarkan diri dari sifat kemunafikan. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam syarah Muslim Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis-hadis tentang meringankan salat, itu maksud meringankan salat adalah tanpa mengurangi sunnah dan makna salat. Dan jika solat sendirian, dia silahkan memanjangkan sekehendaknya hatinya, dan silahkan memanjangkan pada rukun-rukunnya. Tapi kalau solat berjamaah, maksud meringankan bukan meringankan yang menyalahi sunnah. Jadi tetap disuruh sempurnakan. Jadi ringan setelah panjang. Jadi maksud ringan setelah panjang, bukan ringan setelah ringan. Nah, ini sekaligus ingin mengingatkan kita bahawa ada kondisi-kondisi yang harus kita jaga. Jadi imam pintar-pintar menjaga kondisi makmum. Kalau telah terjadi sesuatu, maka itu imam segera mengambil tindakan sebagai seorang pemimpin solat. Kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan tentang ada kondisi yang bahkan wajib membatalkan solat, wajib membatalkan solat, yaitu ketika berhubungan dengan nyawa. Jadi ketika gempa yang kita yakin akan runtuh masjid, kemungkinan runtuh, atau keyakinan kita lebih besar ni akan terjadi sesuatu, di saat itu tidak disuruh bertahan untuk menyelesaikan solat. Tidak disuruh bertahan. Jadi kalau bapa melihat tayangan waktu gempa di mana itu yang imamnya tidak lombok, imamnya tetap berdiri menyelesaikan, dalam fikih malah itu bukan pilihan yang baik.
Karena nyawa lebih utama daripada ibadah. Ibadah bisa diulang, nyawa tidak bisa diulang. Jadi dalam kitab-kitab fikih pun, kalau urusannya dengan nyawa, itu wajib membatalkan salat. Nanti setelah selesai, baru kemudian salat bisa diulang ketika sudah selesai emergensi itu. Jadi ini kondisi yang harus dijaga. Nah, baik. Jadi kalau begitu, surat As-Saffat ini termasuk yang Rasulullah sering membacanya ketika beliau menjadi imam. Dan ini boleh dibaca dalam 2 rakaat, atau silahkan atur yang membuat kira-kira makmum tidak melarikan diri. Nah, karena ini bacaannya 180 ayatnya itu. Jadi jangan sampai makmum melarikan diri gara-gara kita coba membaca 1 rakaat 1 surat ini. Tapi sering-seringlah panjangkan bacaan dalam salat. Dan kalau kita mulai bergetar hati kita, menunjukkan kita bersama Allah dalam surat itu. Tapi kalau hati kita merasa palak, merasa kesal, lalu kita dalam hati mulai mencaci imam, ni hati bermain. Kan kau baca ayat-ayat pana hana buat apa kata hinan. Itu senang lagi bahasa-bahasa itu menunjukkan kita ada sifat nifaq, ada sifat munafik dalam diri kita. Baik, satu yang terakhir, ini singkat padat. Di akhir surat Al-Baqarah, di akhir surat As-Saffat, ini bukan fadilah, tetapi ada satu pemahaman bahawa 3 ayat terakhir dari surat As-Saffat itu dianggap sebagai penutup doa yang berbunyi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan sering terdengar penutup doa dengan itu. Benarkah itu dianjurkan untuk menutup doa? Saya kumpulkan, saya mencari mencapai 7 hadis, 7 hadis yang menyebutkan nada yang sama tentang bacaan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sebagai penutup doa. Dan ternyata keseluruhan hadis itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, hampir semuanya bernilai dhaif, sebahagian maudhu', palsu. Walaupun begitu, para ulama sebahagian mengatakan karena banyaknya hadis yang membicarakan masalah itu, maka hadis dhaif dikuatkan dengan hadis dhaif yang lain. Ada yang mengatakan kalau bisa ditinggalkan bagus, tapi kalau mau diamalkan masih boleh karena ada pendukung dari beberapa riwayat. Wallahu alam. Tapi kita lihat, yang penting tahu saja bahawa ini tidak berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Karena Rasulullah sendiri dalam hadis yang sangat kuat itu mengatakan untuk menutup sebuah majlis itu disuruh baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan disepakati kesahihannya. Jadi menutup doa artinya tidak wajib membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalau mau dibaca mengambil pendapat yang menyatakan bahawa masih boleh diamalkan karena ada beberapa pendukung, silahkan. Tapi yang mau kita bilang tidak wajib menutup dengan itu. Kita langsung tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin, dibolehkan, tidak mengapa. Atau setelah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak wajib menutup dengan kalimah dari surat As-Saffat, 3 ayat terakhir dari surat As-Saffat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pengetahuan tentang kebiasaan yang kita lakukan. Tapi kita ingin menegaskan bahawa itu bukan berdasarkan keterangan yang kuat. Itu yang perlu kita tahu. Baik, inilah yang kita bisa informasikan melalui pencarian beberapa hadis Nabi tentang keutamaan surat As-Saffat, mulai dari ayat tersebut masuk ke dalam pembahasan ruqyah, sekaligus termasuk kebiasaan Nabi waktu berimam membaca surat As-Saffat. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk malam ini.
Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.